gitu kan. Kalau bapak sakit mah minum obat apa? Ya proma. Salah nggak itu? Benar. Sakit mah minum proma, benar. Polisilen, Milanta, obat-obat antasid namanya. Tapi kalau sudah lama tidak sembuh-sembuh, pasti ada something wrong. Belum tentu sakit mah. Ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan holistik dengan alat pertama, dengan alat kedua, hasilnya keluar, saya nyatakan bapak tidak sakit mah. Tapi apa dok? Batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai promah? Ya nggak sembuh. Obatnya keliru. Makanya tadi saya katakan, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Bukan sulit, tapi pengobatan yang keliru. Kita selalu kira-kira. Datang lagi ibu-ibu umur 30 tahun, dok, sakitnya tuh di sini katanya. Ya sambil guyonan gitu kan dia. Saya divonis sakit jantung dok. Sama siapa yang vonis? Dokter spesialis jantung. Buktinya apa? Bawa hasil rekam jantung. Saya lihat, oh iya benar sakit jantung. Salah nggak dok? Ya kita buktikan aja dengan alat scanning kami. Setelah keluar, benar sakit jantung. Loh kok nggak sembuh-sembuh? Katanya dokter, kalau diagnosisnya tepat, obatnya tepat, bisa sembuh. Ternyata sakit jantungnya beliau ada penyakit di luar sakit jantung. Ada pemicu yang menyebabkan sakit jantung. Di mana? Di usus besar. Hampir 80% penyakit itu berasal dari usus yang tidak beres, Pak. Kemarin penelitian di Amerika, di salah satu fakultas kedokteran di Amerika, melakukan riset dari 100 orang yang sakit sendi ya, entah lututnya, tulang belakangnya, entah penyakitnya osteoartritis, rheumatoid arthritis, ya, itu ternyata dari 100 orang itu diperiksa, 95% masalahnya ada di usus. Setelah ususnya diobati, ususnya dibersihkan, semuanya sembuh. Loh kok bisa-bisa? Karena penyakit berasal dari usus yang kotor. Siapa yang ngomong? Nabi kita. Hadisnya mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu, dan ini menjadi dasar ilmu kedokteran holistik di Indonesia, di dunia berkembang. Luar biasa Nabi kita ini. Ilmunya datang dari mana ya? Langsung dari Allah kan? Ya. Jadi kalau kita berobat, yang kita obat itu jangan rasa sakit, Pak. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, sesek, itu bukan penyakit, itu alarm tubuh, Pak. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pusing, ternyata tubuh kita perlu diistirahatkan. Kebanyakan nonton YouTube sampai malam, pusing, kurang istirahat, tubuhnya protes, ayo dibuat tidur. Nah kan begitu. Diare, jangan buru-buru minum obat, karena diare bentuk protes dari usus kita, ingin usus kita bersih, dibuang racunnya, makanya dibuat diare. Baru BAB 4-5 kali dimampetin pakai Nyudiatap. Kalau diare cukup minum oralit. Kalau tidak ada oralit, minum air kelapa hijau supaya tidak dehidrasi, atau larutan garam sedikit gula. Diare itu belum tentu karena infeksi, Pak. Kalau infeksi oke diobati, tapi kalau bukan infeksi berarti usus bapak lagi kotor, makanya dibuat diare. Orang zaman dulu aja sengaja dibuat diare, minum broklat, urus-urus, garam Inggris. Tapi sekarang sudah jarang orang seperti itu. Ya, betul ya Pak? Ya. Jadi jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Kenapa diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Obat metformin, glimipirid, glibenclamid itu adalah obat yang selama ini Bapak minum sebagai penderita diabetes, itu hanya untuk nurunin gula. Kalau pankreas dan darahnya tidak diobati, tidak dibersihkan, tidak disembuhkan, ya seumur hidup sakit diabetes. Kenapa asam urat saya sering kambuh? Yang disalahin makanan, emping.
ya, melinjo, kangkung, daun singkong, daging, itu disalahin gitu loh. Gara-gara makan ini asam urat saya naik. Bukan makanan, Pak. Karena penyebab asam urat gangguan fungsi ginjal. Kalau ginjalnya tidak diobati, ya seumur hidup sakit asam urat. Saya sudah minum obat, Dok. Iya, obat yang diminum kan piroxicam allopurinol. Itu obat hanya pereda nyeri. Iya tah? Kenapa hipertensi saya tidak sembuh-sembuh? Ya karena selama ini yang diminum hanya amlodipin. Amlodipin itu hanya obat penurun tensi. Penyebab hipertensi bisa gangguan liver, bisa gangguan ginjal, bisa gangguan jantung, bisa hormonal, yang mana? Ya. Baru ketemu penyakitnya, obati penyakitnya, kan begitu. Holistik, mengobati dari hulu ke hilir. Memang tidak instan, tapi itulah yang bisa dilakukan supaya penyakitnya sembuh sampai tuntas. Bukan sembuh sesaat, Pak. Dok, alhamdulillah gula darah saya normal. Iya, karena minum metformin. Nggak minum, naik lagi. Dok, tensi saya normal, alhamdulillah. Tapi apa? Minum amlodipin. Nggak minum amlodipin, naik lagi. Kan begitu? Ya. Jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Penyakit kalau belum parah, maaf kata, tidak ada keluhan, Pak, tidak ada tanda-tandanya. Kanker stadium 2 yang saya temui, rata-rata mereka tidak ada gejalanya, merasa sehat. Setelah muncul gejalanya kan diperiksa, setelah diperiksa kankernya sudah stadium 3, stadium 4, susah diobati. Ya, penyakit jantung koroner, sumbatan pembuluh darah di jantung, kalau belum di atas 70% sumbatannya, tidak ada tanda-tanda nyeri dada, sesek, ya, tidak ada, Pak. Makanya banyak orang kena serangan jantung, ceritanya tidak ada sakit jantung. Bukan tidak ada sakit jantung, tapi karena memang tidak terasa sakit di stadium awal. Makanya kita butuh pemeriksaan secara rutin, sakit tidak sakit. Untuk apa sih? Yaitu tadi, kalau ketahuan penyakitnya masih ringan, lebih mudah, lebih murah diobati ketimbang kalau ketemunya sudah terlanjur parah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini lebih sayang sama motor kita, lebih sayang sama mobil kita daripada kita sendiri. Loh, buktinya apa, Dok? Motor kita rusak, ndak rusak, 4 bulan sekali ganti oli, tune up, diperiksa. Betul nggak, Pak? Kemarin, seminggu yang lalu, jadwal servis mobil saya. Kalau mobil-mobil modern zaman sekarang itu gampang, Pak, nggak perlu diperiksa. Colokin alat, di scan, keluar datanya, keluar. Oh, Pak, ini kampas rem sebelah kanan sudah mulai habis. Perlu diganti nggak, Pak? Perlu diganti, karena kalau nggak perlu cepat-cepat diganti, nanti piringannya juga ikut rusak. Nah, sudah ganti. Padahal nggak ada tanda-tandanya, tapi dari hasil scanning ketahuan. Saya jadi ketawa. Saya bilang sama montirnya, saya juga punya alat scanning, Mas, tapi alat scanning saya buat manusia, gitu loh. Jadi yang datang ke klinik saya, alhamdulillah hari ini hampir 70% mereka yang belum sakit diperiksa, ketahuan penyakitnya masih ringan, alhamdulillah ngobatinya lebih mudah. Kalau sudah parah, susah, Pak, mahal biayanya, kan begitu. Materi selesai. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3, saya ulangi: gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk sesi tanya jawab, ya. Tapi jangan pulang dulu, karena nanti ada hadiah yang mau saya berikan buat Bapak Ibu sekalian yang stay mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ya, hari Minggu ya, libur toh, Pak, hari Minggu ya. Silakan, Pak. 1 malam. Terus Berarti 2 kali Bapak kena serangan stroke. 3. Oh, 3 kali? Iya. Yang ketiga itu saya kejadiannya malam sekitar jam 12-an. Pada saat bangun tidur, pada saat tidur, pada saat berbalik kok nggak bisa gitu. Ya.
Pertanyaannya apa, Pak? Nah, pertanyaan saya, kenapa pada saat itu terjadi penyakit itu? Ya. Cukup? Ya. Sebetulnya kasus stroke itu terjadi bukan malam hari, Pak. 60% kasus stroke yang saya tangani rata-rata di pagi hari subuh. Karena pada subuh hari itu darah kita tekanannya sedang rendah. Di saat oksigen di otak tidak masuk ke dalam otak, otak kita akan mengalami infak, kerusakan. Tetapi kalau malam hari berarti tekanan darahnya lagi tinggi-tingginya. Karena pada jam itu radikal bebas lagi tinggi-tingginya. Makanya pada jam itu tadi saya katakan jam 11 sampai jam 1 malam harus tidur pulas. Karena pada saat itu tekanan darah lagi tinggi-tingginya. Kalau pecah pembuluh darah, stroke. Stroke-nya sebelah kanan. Ya. Apa yang harus diobati oleh beliau? Satu, ususnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, saraf otaknya diperbaiki. Sumbatan pembuluh darah di otak ini dibuka semua. Nanti otak yang sudah mulai rusak dikasih nutrisi supaya terjadi regenerasi sel. Dan itu semua harus dengan teknologi karena sudah stroke. Sebetulnya sakit stroke itu bisa kita cegah dengan cara apa? Periksa. Di saat kita periksa medical check up, ketahuan tuh pembuluh darah otaknya ini ada sumbatan enggak? Ya, bahkan sumbatan di atas 70%. Saya banyak kasus ya. Rata-rata sumbatan itu 70%. Enggak ada tanda-tandanya. Kalau sudah 100% baru stroke gitu loh. Nah, inilah maksud saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan nunggu rusak, jangan nunggu sakit baru berobat, tapi lakukan medical check up sebelum stroke. Sekarang saya tanya sama Bapak, sebelum Bapak kena serangan stroke yang pertama, ada nggak tanda-tandanya? Nggak ada toh. Nah, terjawab. Padahal yang namanya sakit stroke, sumbatan pembuluh darah di otak itu prosesnya lama nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba tersumbat seperti selang taruh di luar, kena lumut, ada lumutnya, kena matahari kaku. Lama-lama itu kan proses, gitu ya. Begitu juga orang serangan jantung. Contoh Ashraf Sinclair, kata BCL istrinya, suami saya enggak pernah ada sakit-sakit jantung, tapi meninggal kena serangan jantung. Dulu Haji Mas Said meninggal kena serangan jantung di saat main futsal. Padahal kata istrinya nggak pernah Haji Mas Said itu ngeluhin sakit dada, sesek. Olahragawan kok. Loh kok bisa olahragawan sakit jantung? Ya bisa. Satu hal yang belum dilakukan kebanyakan masyarakat kita, apa? Medical check up. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya, Dok, kalau periksa. Itu terus yang menjadi alibi gitu loh. Takut ketahuan penyakitnya, Dok. Ntar kalau tahu penyakitnya malah jadi stres. Jangan, Pak. Akan lebih mudah ngobatin penyakit kita kalau ketahuannya masih ringan gitu loh. Kalau sudah parah ya susah diobati. Ya kemarin juga ada pasien begitu. Saya ketemu sama jemaah, ayo periksa, moh Dok, nanti ketahuan penyakitnya. Nggak lama, beberapa hari kemudian datang ke klinik stroke. Ini cerita benar tahun 2018. Ya. Setelah stroke di depan meja saya nangis-nangis, Dok, tolong saya diperiksa, obatnya kasih yang terbaik, mahal nggak apa-apa. Dalam hati wes kasep, Dok. Udah stroke susah ngobatinya, tapi ya nggak apa-apa saya obati. Alhamdulillah butuh waktu 10 bulan sembuh. Tapi sembuh gitu loh. Tapi lama kan? Nah gitu loh. Biayanya mahal ya. Iya, udah stroke kok. Jantung, gagal ginjal pasti mahal. Ya. Gitu ya, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah buah, Dok. Ya. Sebagai sumber antioksidan, itu bagus mana buah impor sama buah lokal? Buah lokal. Orang Indonesia diberikan anugerah sama Allah, produsen buah terbesar di dunia. Buah terbaik justru ada di Indonesia, Pak. Buah yang bagus-bagus diekspor keluar. Malah yang nggak bagus masuk ke Indonesia. Banyak pestisidanya, banyak kandungan lilin, banyak rekayasa genetik yang dari luar, terutama dari Cina.
buah nggak usah yang mahal-mahal, pepaya, pisang, jambu, nanas, murah-murah kok. Iya Pak. Apel Malang, nggak usah apel Australia mahal. Anggur ya Indonesia ya punya, stroberi berlimpah. Buah duet Pak, tahu duet? Sekarang udah jarang. Itu kandungan antioksidannya tinggi loh Pak. Buah yang ungu, warnanya ungu, itu bagus buat jantung Pak. Buah duet, buah anggur, ya. Stroberi itu juga bagus buat jantung. Jadi kalau makan buah itu cari buah lokal, ya. Makan buah di saat musimnya. Nah, ini catatan. Makan buah itu di saat musimnya. Kalau makan durian ya jangan makan durian di luar musim durian loh Pak. Bukan karena susah dicari, bukan karena mahal, tapi kalau ada duren di luar musim duren, ini pasti ada something wrong nih. Pasti rekayasa genetik nih. Pohon durennya dipaksakan dengan hormon supaya berbuah setiap saat. Nah, itu yang nggak bagus. Sesuatu yang dipaksakan tidak mengikuti kaidah alam akan ada efek samping. Makan ayam, yo kalau milih ayam yang bagus ayam negeri daripada ayam broiler, karena ayam broiler itu waktu potongnya hanya 45 hari, dipaksakan dengan hormon. Tapi kalaupun harus makan ayam broiler atau ayam negeri, jangan pernah makan leher dan swiwi. Tahu swiwi? Sayap. Karena di situ kandungan hormonnya paling tinggi. Hati-hati, pencetus kanker, Pak. Enak dok, sayap sama swiwinya, apa lehernya? Ya iya. Kalau ngomongin enak ya susah Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan ya Bu. Bisa dengan kertas, boleh dengan kertas dicatat, atau juga boleh nanti langsung ngomong langsung. Silakan Pak. Pak, gimana caranya memasak sayuran kelor supaya kandungan antioksidannya anti apa tadi? Macam-macam antioksidan, ada ya, vitamin C-nya, vitamin A-nya. Itu tidak berkurang. Terima kasih. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Daun herbal yang memang secara penelitian banyak kandungan obat akan menjadi rusak kalau salah proses. Kalau lebih baik yang namanya daun-daun itu jangan direbus Pak, dikeringin pakai sinar matahari, kering, sedikit dimasukin oven 5 menit biar lebih kering, 95% kekering kandungan airnya hilang, baru di blender. Jangan pakai air, di blender jadi bubuk, diayak, simpen dalam toples kaca, nanti diminum pakai sendok buat pakai air hangat. Jangan pakai air panas. Ya. Nggak boleh air panas. Maksudnya jangan air mendidih, air panas tapi jangan mendidih. Kalau mendidih kan di atas suhu 100 derajat. Cukup yang 80 derajat. Karena kalau terlalu panas rusak kandungan vitamin C dan lain-lainnya. Makanya dibuat bubuk. Gitu loh. Kenapa dibuat bubuk? Karena yang namanya herbal, daun-daunan masih ada getah, masih ada racun yang dapat merusak ginjal. Kalau daun-daunan direbus-rebus, Bapak tidak tahu caranya, ngerebus tidak tahu dosisnya, ginjalnya lama-lama rusak, gagal ginjal Pak. Saya orang herbal, tapi ilmunya harus ada toh. Jangan sampai kita pokoknya kalau herbal alami sehat, belum tentu. Karena di luar sana juga banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak bagus Pak, berpolusi, tanahnya tidak bagus. Contoh lagi buah pace. Nah ini tolong perhatikan pace. Buah pace itu buah yang paling banyak manfaatnya buat diabetes, buat hipertensi, buat sakit kanker. Tapi buah pace kalau hidup di tanah yang tidak bagus, itu buah pacenya beracun Pak. Hati-hati makan buah pace.
hidup di bawah septic tank, di atas septic tank. Nah, yang diambil sama pohon itu ya dalam septic tank, Pak.